Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu dokter, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa sehat, dan saya lihat juga ini senyumnya semua. Saya sudah tidak sabar juga nantinya untuk mendapatkan berbagai informasi menarik, karena kita akan ada satu sesi talk show bersama juga dengan para mentor yang juga sudah menemani Bapak Ibu para dokter. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dalam rangkaian acara DigiDoc Award Ceremony. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik, pagi hari ini senang sekali saya Irma Wima dapat menjadi bagian dalam acara ini dan akan menemani Bapak Ibu dokter dari awal hingga akhir acara nanti. Sebelumnya izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa yang terhormat Dr. Ulul Albab, SPOG, General Secretary of ID. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Ulul. Kemudian tentu saja kami juga ingin menyapa Dr. Ray Basrowi MKK, Medical and Scientific Affairs Director Danone Indonesia. Selamat pagi Bapak. Dan berikutnya kami juga ingin menyapa Dr. Muhammad Sofiuddin MKKK MKK, Head of Occupational Health Danone Indonesia. Kita berikan aplaus yang meriah. Dan tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf apabila kami tidak dapat menyapa satu persatu. Tentunya untuk Bapak Ibu dokter, tamu undangan dari ID, berikan aplaus yang meriah untuk Anda semua. Dan tentu saja tamu undangan dari Danone Indonesia serta para narasumber yang juga hadir di tengah kita. Ada 2 trainer yang sudah menemani tentunya para partisipan selama 3 bulan ini. Kita berikan aplaus yang meriah untuk para trainer. Juga untuk Anda semua yang sudah hadir. Senang sekali tentunya hari ini kita bisa bertatap muka secara langsung dan juga mungkin kita akan mengetahui lebih dalam lagi mengenai DigiDoc, walaupun programnya sudah berjalan ya Bapak Ibu, sudah selesai bahkan, tapi hari ini kita akan mengetahui kenapa ID gitu ya bisa berinisiatif untuk membuat program yang sangat menarik ini. Dan tidak hanya itu, tentunya juga nanti akan ada beberapa sesi menarik lainnya. Yang paling ditunggu-tunggu adalah pemberian penghargaan untuk para partisipan yang sudah memberikan performa terbaiknya selama 3 bulan ini di DigiDoc. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Dan baik, sebelum kita mulai rangkaian acara ini, demi kelancaran acara dan agar acara ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita semua yang hadir, mari sejenak kita akan berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kelancaran dan kemudahan serta kebermanfaatan. Berdoa dimulai. Amin. Demikian doa bersama kita pagi hari ini, dan berikutnya untuk membuka kebersamaan kita dan menyapa semua yang hadir, kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Ulul Albab SPOG, General Secretary of ID, untuk tentunya membuka kebersamaan kita dan menyapa semua yang hadir. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Ulul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengennya selamat malam karena soalnya kayak malam ya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati, kalau saya ketemu Mas Roy itu langsung auranya itu cerah. Jadi nggak berubah sejak 15 tahun yang lalu. Dr. Roy, kemudian Dr. Sarah, Dr. Rofi dan teman-teman semuanya dari Danone Indonesia, Sari Wisata dan Indonesia, yang saya banggakan, peserta DigiDoc, kemudian seluruh panitia, Dr. Oci dan kawan-kawan. Di sini ada selebgram kita, Dr. Andika Respati, narasumber TVRI. Kemudian rekan-rekan semuanya, ada juga senior Dr. Julius dan kawan-kawan semuanya. Bahagia sekali pagi hari ini, walaupun sebenarnya kalau ke arah Sudirman itu perlu effort. Sebenarnya saya bukan macet Pak, saya terus terang aja saya pengen challenge sebenarnya. Kalau kita pakai transportasi umum itu berapa menit?
Saya bilang sama peneliti tadi, saya coba menghitung sebenarnya dari, ini sedikit cerita aja dan ini benar apa adanya, ternyata cukup efektif. Jadi saya naik MRT dari Fatmawati itu jam 9.45. Saya bilang, dok sampai venue jam berapa? 10.10. Dan tepat 10.09 saya sampai sini. Dan cukup efektif, makanya kita nggak bermacet-macet. Padahal kalau naik mobil itu, kalau nggak salah dari rumah itu sekitar 59 menit. Jadi sangat efektif. Dan juga sesuai dengan ajaran Dr. Andika, jalan. Terima kasih. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan apa Dr. Rosita, ketika kita punya acara yang pertama, Juli, bahwa sebuah terobosan yang luar biasa. Karena kita pada prinsipnya, sedikit menarik beberapa waktu kali ini saya coba ikuti beberapa acara, dan ternyata bahwa transformasi terkait dengan teknologi, pemanfaatan teknologi untuk kesehatan itu menjadi suatu hal yang mungkin akan digeser menjadi skala prioritas sebenarnya. Ini tantangan juga buat teman-teman mungkin di JDN untuk nanti bisa sedikit memodifikasi, terutama untuk turun ke bawah ke adik-adik yang mahasiswa. Karena kalau nggak salah bahwa media sosial kemudian teknologi itu menjadi sebuah, kalau boleh dibilang bukan lagi sebuah tools, tapi sebuah kebutuhan dan boleh jadi sebuah alat untuk menghasilkan uang. Kemudian satu hal lagi adalah bahwa dengan kita bisa memberikan pelayanan kesehatan bukan hanya secara directly tapi secara langsung, itu juga ternyata menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Kalau kita lihat dulu sebelum pandemi, di awal-awal ketika telemedicine, telekonsultasi dan sebagainya muncul, itu rejectednya luar biasa sebenarnya. Kemudian bergeser sehingga akhirnya walaupun belum ada aturan, beberapa platform berprinsip yang penting jalan dulu, tabrak dulu karena belum ada aturannya. Tapi sekarang ternyata itu menjadi sebuah kebutuhan. Sama halnya ketika misalnya kita tahu di awal-awal ketika teknologi pelayanan kesehatan itu didigitalisasi, banyak juga pro dan kontra. Sampai detik ini juga yang pro banyak, yang kontra juga masih nggak sedikit. Sehingga sebenarnya beberapa hal harus kita bareng-bareng kita wacanakan. Kami berharap bahwa sebenarnya Digidok ini menjadi sebuah awal yang cukup bagus. Saya juga teman-teman sangat apresiasi pada teman-teman dari PT Danone Indonesia, Sariusada, Nutrisia, dan mudah-mudahan nanti juga kita bisa terus mengembangkan bahwa kita berharapnya tidak hanya beberapa orang di Jakarta, tapi kami berharap kita juga bisa melakukan hal yang sama di beberapa kota. Mungkin sedikit kami bocorkan, mungkin kita juga akan nanti dengan teman-teman dari Danone juga akan pengen menginisiasi beberapa edukasi. Mungkin bisa roadshow dari kampus ke kampus, bisa juga kita dari wilayah ke wilayah, sehingga harapannya bahwa kita bisa bareng-bareng menyamaratakan bahwa terkait dengan kebutuhan terkait dengan pelayanan kesehatan berbasis teknologi itu juga penting. Secara personal, dokter juga harus melek teknologi. Sekarang lebih banyak praktek pasiennya yang banyak itu adalah mereka yang aktif di media sosial, kecuali Dr. Andika. Kalau Dr. Andika dia nggak nanganin pasien kan itu, tapi nanganin klub. Nah, dibanding dengan mereka yang memang punya kemampuan secara skill maupun knowledge, tapi tidak didukung dengan teknologi, informasi atau cara komunikasi yang efektif, maka mereka akan ketinggalan. Nah, ini adalah fakta sebenarnya, makanya kenapa banyak sekali pasien itu yang sebenarnya jauh lebih pintar dibanding dengan dokternya. Karena dulu ketika kita mengenal ada istilah shopping doctor bagi beberapa pasien itu menjadi suatu hal yang boleh dibilang negatif. Tapi sekarang itu sebuah kenyataan. Saya seorang dokter kandungan, ketika saya menemukan pasien yang baru ke saya itu biasanya sudah lebih 5 dokter dia kunjungin. 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu pertanyaan yang saya tanyakan, ibu tahu saya dari siapa? Ternyata taunya dari media sosial. Padahal saya nggak pernah main media sosial. Ternyata pasien kita itu juga perlu sebuah wahana untuk menceritakan apa yang dia rasakan terkait dengan dokter yang memberikan pelayanan. Ini sebuah terobosan yang cukup menarik, Dr. Oci dan kawan-kawan, bahwa ternyata pasien juga bisa bercerita tentang kita di media sosialnya, terkait dengan apa yang kita berikan, penjelasan apa yang kita berikan, bahkan lebih sadisnya bisa membandingkan apa yang dia berikan, dia dapatkan dari satu dokter ke dokter yang lainnya. Cilakanya kalau itu berbeda dan satu memuaskan, satu tidak memuaskan. Nah ini yang bilang cilaka. Sehingga hal-hal ini harus benar-benar kita pahami bersama bahwa teknologi dua sisi mata uang, satu sisi bisa membuat sebuah hal yang positif buat kita, satu sisi bisa membuat kita harus lebih berhati-hati. Bukan merugikan, tapi kita lebih hati-hati. Semoga
beberapa hal teknik, saya selalu nggak sibuk, saya pengen sebenarnya. Sejak awal pertama saya pengen, tapi sayangnya saya nggak juga punya media sosial yang seperti Dr. Andre yang tiap saat bisa update status, atau mungkin teman-teman yang muda, Dr. Fauzi dan kawan-kawan. Tetapi paling tidak dengan menggunakan teknologi kita jadi terbantu. Sukses buat Digidok. Mudah-mudahan aja apa yang kita dapatkan bisa terus kita manfaatkan, dan izin Pak Roy, jangan cuma di tahun 2003, karena kami tantang untuk di tahun mendatang dan tidak hanya di Jakarta. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ulul yang sudah membuka kebersamaan pagi hari ini. Dan berikutnya tentu saja yang juga akan menyapa Bapak dan Ibu, yaitu yang kami hormati Dr. Ray Basrowi MKK, Medical and Scientific Affairs Director Danone Indonesia. Kita berikan aplaus yang meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Sekretaris Jenderal PBID, Dr. Ulul Albab, beserta seluruh jajaran dan panitia yang mewakili Ikatan Dokter Indonesia, dan tentu saja kepada teman-teman dokter sekalian, para peserta Digidok Workshop yang memasuki tahapan graduation hari ini yang tentu saja sangat kami banggakan. Kami dari Danone tentu saja mengawali, bukan sambutan ya, saya sebenarnya pengen ya sambutan atau pengen menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dokter sekalian, karena saya ingat pada waktu kita melakukan kick off di bulan Juni di Swiss Bell ya, saya ingat. Kita tahu bahwa program ini adalah program journey, jadi tidak hanya one hit. Dan saya senang sekali karena kita juga terlibat langsung di ada WA Group, kemudian ada beberapa kali kelas online dan offline. Dan kalau kita bicara soal digital approach, sesuai dengan program Digidok ini, nomor satu kan dilihat adalah engagement-nya ya. Dan pada waktu kita evaluasi kemarin dengan Dr. Sofi, ternyata engagement-nya tuh naik, luar biasa bagus. Jadi seperti Dr. Ulul bilang tadi, bahwa pada saatnya di mana pasien akan menggunakan dokter sebagai referensi dari pengetahuan yang diperoleh dari digital platform, saya pikir ini merupakan salah satu langkah yang baik dan harus kita lanjutkan. Namun saya belum bisa janji, nanti kita diskusi lagi ya Dr. Ulul ya, apakah tahun depan kita mau running hal yang sama atau mungkin kita cari yang baru nih dok, biar kita scaling up ya. Bagi Danone sendiri ini merupakan suatu kebanggaan, dan juga kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada IDI karena kesempatan bermitra dalam program yang ini tentu saja program ilmiah tetapi tidak core science core, karena program seperti ini mau tidak mau di era proliferasi digital yang sangat pesat, mau nggak mau bersama dengan industri kita harus bersama-sama dengan tenaga kesehatan untuk memperkuat kompetensi lain di luar kompetensi ilmiah, yaitu tentu saja di bidang digital, dan kami berharap program ini dapat memberi manfaat kepada dokter-dokter sekalian. Award session hari ini saya yakin baru merupakan awal dari engagement yang harusnya akan lebih baik bagi dokter-dokter sekalian. Sebelum saya mengakhiri sambutan kami dari Danone, tentu saja kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PIC, Ketua Panitia nih dari Danone, yang sudah menginisiasi program ini sejak awal dan mengikuti terus nih perkembangannya sampai kemudian saya yakin nurturing dokter-dokter sekalian untuk sampai pada tahapan hari ini, yaitu Dr. Muhammad Sofiuddin. Terima kasih Dr. Sofi. Selanjutnya kami berharap dari Danone kerjasama seperti ini dapat berlangsung terus, bahkan lebih baik lagi ke depan, dan kami selalu percaya bahwa kerjasama dengan organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia adalah kerjasama yang harus terus kita secure, karena hanya dengan kerjasama industri tidak bisa jalan sendiri, kita harus bersama dengan organisasi profesi, dan saya yakin kalau kita bekerja sama semuanya untuk kebaikan bangsa Indonesia.
Terima kasih banyak dan semoga kita sukses semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ray. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Baik, berikutnya tentunya seperti yang kita ketahui bersama tadi bahwa program ini berjalan 3 bulan. Ada banyak sekali tentunya kesan dan juga pengalaman yang sudah dirasakan oleh para peserta, di mana total pesertanya ada 20. Kemudian ada beberapa wajah di sini yang kontennya udah berhasil seliweran di ini Pak, di Instagram saya, di TikTok gitu. Berarti sudah berhasil gitu ya Pak dengan program ini. Saya ingin mungkin berbincang dengan beberapa di antaranya. Hai Dokter Andika, aku lihat loh konten-kontennya. Kemudian juga ada, oh di sebelah sini, aku mungkin boleh bergeser ya. Kalau nggak salah ini Dokter Milka bukan ya? Aku sempat melihat sebenarnya beberapa kontennya juga. Dan ternyata Dokter Milka ini punya konten di TikTok ya dok ya? Bener gak sih? Tapi ternyata ini tidak berkaitan dengan profesinya. Bener, kenapa nih dok? Deg-degan ya. Aku ingin tahu gimana yang sudah dijalani selama 3 bulan ini mengikuti program ini, apa aja nih pengalamannya, kemudian kesan-kesannya mungkin boleh dibagikan dok. Oke, boleh aku pinjam mic-nya. Oke, thank you. Ini grogi loh langsung disamperin sama MC-nya. Kalau mau dibilang pengalaman, memang sebelumnya saya pernah di sosmed, tapi memang tidak dengan profesi yang saya bikin konten ya, karena isinya hobi doang, hobi nonton. Jadi awal-awalnya sih karena memang suka nonton, dijadikan ngebahas film gitu. Cuma itu kan belajar otodidak, lihat dari YouTube dan lain-lain. Nah setelah ikut di sini, saya tuh baru tahu ternyata mau jadi konten kreator teorinya banyak banget. Apalagi di sini ada Mas Adit gitu ya. Terus saya lihat buset dan langsung kayak cara buat website ya. Yang terakhir tuh materi itu yang hal paling tersulit yang saya dapatkan ya. Ikut materi selama 3 bulan dan jujur saya sangat appreciate dengan adanya ini bahwa bisa meningkatkan kualitas juga dokter seperti tadi Dokter Ulul ya, Sekjen, bahwa kita melakukan apa ya namanya konsultasi, menerima konsultasi itu tidak harus dengan di praktek tapi dengan digital itu ternyata sudah bisa ini ya, sudah bisa kita lakukan dan kita ikut meramaikan dunia digital meskipun dengan profesi kita masing-masing. Itu aja sih ya, dan meskipun banyak sekali yang saya pengennya, yang kemarin itu jujur kalau yang saya sendiri karena kesibukan jadi agak sedikit kurang ini ya, mungkin Pak Sekjen, Dokter Ulul bisa atau bisa ditambahkan lagi, bisa ikut private lagi. Aku mungkin mau private sama Mas Adit kayaknya. Karena kemarin itu masih banyak banget yang aku masih pengen banget belajar. Cuman kan kita secara online kita terimanya dan aku tuh pengen banyak nanya tapi kayak ya udah, dan kebetulan waktu hari-harinya juga padat. Ya udahlah gitu. Tapi berarti banyak yang tentunya didapatkan selama ikut program ini dari 3 bulan ini ya? Banyak banget materinya. Yang saya senang sih materinya yang dari setiap narasumber yang saya terima itu kan setiap online saya selalu hadir di situ. Meskipun saya tidak bisa, kadang sambil kerja, tidak fokus, cuma materi-materi itu kan di-share di grup ya, dan saya setiap kali mau coba bikin konten ya di situ saya kembali lagi tuh lihat videonya, flashback materi-materi, meskipun kayaknya butuh pendampingan juga ternyata, dengan lihat video masih kurang, butuh guru aslinya ada di sebelah, ini gimana gitu, kayaknya mesti kayak gitu. Baik. Next kali mungkin nggak perlu online, harus offline juga kayak banyak kan. Ya baik ya, itu Mas Adit sama Mas Fian udah senyum-senyum aja. Iya, Mas Fian tuh bagus juga materinya. Baik, kalau begitu terima kasih Dokter Milka sudah berbagi ya. Ini kalau Dokter Milka kan berarti mewakili dokter lain yang mungkin sudah terbiasa membuat konten-konten gitu ya. Dokter Andika juga pastinya kurang lebih sama nih. Tapi aku pengen coba ke sisi sebelah sini deh nih. Karena yang ini berduaan aja nih ya. Aku coba bawa kenalan juga nih. Hai, selamat pagi dok.
Halo, selamat pagi. Dok, aku boleh tahu ini dokter namanya siapa, Dok? Nama saya Yusri. Oke, Ya. Dok, ini ikutan program selama 3 bulan ya. Tentunya juga ada banyak banget nih tantangannya, masalah waktu sih ya, karena mungkin juga kan udah padat banget gitu pekerjaannya. Nah, kalau tadi mungkin Dokter Milka sudah berbagi dari sisi dokter yang mungkin sudah terbiasa membuat konten-konten. Nah, kalau dari Dokter Yus sendiri gimana? Iya, jujur ini juga pengalaman yang baru bagi saya dan tidak menyangka juga ternyata ilmunya sangat kaya yang kalau baca-baca di luar kan ilmu seperti ini tentang digital marketing atau sosial media ini sangat mahal ya. Jadi berkesempatan belajar dari IDI dan Danun, saya sangat bersyukur. Cuma memang secara praktis itu belum banyak dijalankan ya karena karena kesibukan dan lain-lain. Cuma fun fact-nya waktu pelatihan ini berjalan bulan Juni, masalah polusi itu kan belum rame ya. Saya kepikiran aja bikin konten tentang polusi. Ternyata sekarang baru rame. Wah, Entah karena saya bikin jadi polusi atau bagaimana nggak tahu. Tapi saya repost aja akhirnya. Dan ternyata itu jadi banyak gitu ya. Iya, akhirnya banyak yang japri. Termasuk misalnya yang pertama, tugas dari Digidoc ini, saya kepikiran bikin topik tentang bariatric surgery. Ya sebenarnya untuk mengedukasi, tapi ternyata banyak yang kira saya yang mau bariatric surgery. Baik, kalau begitu ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Dok mengenai program ini? Iya, saya kira yang disampaikan Sekjen tadi sangat penting ya. Bagaimana presence kita sebagai dokter di sosial media itu penting karena benefitnya banyak, bukan baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk tadi pencarian masyarakat tentang dokter itu sudah sangat luas di lintas platform. Jadi bisa jadi kayak tadi Dokter Ulul dapat banyak pasien karena ketemu di sosial media seperti itu ya. Baik, terima kasih Dokter Yus sudah berbagi bersama dengan kita. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Dokter Milka dan juga Dokter Yus sudah berbagi. Nih, mohon maaf Dokter Andika, aku kayaknya nggak perlu chit-chat sama dokter karena udah lengkap banget ya. Konten-kontennya dokter nih sangat menginspirasi yang lainnya ya. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan bahwa di acara kita kali ini juga akan semakin menarik karena akan ada sesi talk show di mana tentunya kita akan membahas lebih dalam mengenai Digidoc. Dan untuk itu kami mengundang kembali Dr. Ulul Albab, SPOG, General Secretary of ID. Kemudian juga kami mengundang Dr. Muhammad Sofiuddin, MKK, Head of Occupational Health Danone Indonesia, dan juga Bapak Muhammad Arfiandi bersama juga dengan Bapak Aditya. Ini kayaknya aku panggilnya Mas aja ya, sebagai trainer yang sudah menemani selama 3 bulan ini. Boleh kita berikan aplaus yang meriah dan kami mengundang untuk dapat menempati kursi. Dan tentunya juga kami sangat mengharapkan nantinya ada diskusi ya bersama dengan Bapak Ibu dokter lainnya. Jadi apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kita ada yang ingin didiskusikan gitu ya, kami silakan. Baik, selamat pagi Dr. Ulul, kembali saya menyapa, kemudian juga Dr. Sofi, juga Mas Adit dan Mas Wian. Tentunya kalau tadi mungkin Dr. Ulul sudah menyapa semua yang hadir, sebelumnya mungkin saya akan memberikan kesempatan juga untuk Dr. Sofi menyapa semua yang hadir, silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan sejawat. Mungkin ya sama seperti Dokter Ray ya, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua rekan-rekan sejawat yang sudah hadir meluangkan waktunya, karena pasti sehari-hari waktunya ini kan sibuk semua pasti kan, jadwal praktek dari pagi sampai malam gitu. Ini mau spend waktu 4 jam di sini, mungkin ini udah suatu apresiasi juga dari kami buat teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sofi, dan sebelumnya selamat karena program Digidoc ini berjalan dengan lancar, sukses. Kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya. Dan yang langsung saja saya ingin tanyakan kepada Dr. Ulul tentunya mengenai apa
gimana awalnya gitu ya dari ID ini bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat program yang sangat menarik ini. Mungkin boleh dibagikan Dok, silakan. Terima kasih. Jadi kalau sedikit flashback, sebenarnya ini adalah sebuah jawaban dari sebuah kebutuhan sebenarnya. Nah, kebutuhan itu muncul dari sebuah permasalahan yang nggak ada solusi. Kan itu. Jadi ketika awal-awal tadi saya sampaikan bahwa ketika awal-awal boomingnya telemedicine, telekonsultasi, platform yang bermunculan sana sini, satu sisi regulasinya tidak ada. Kemudian satu sisi masih adanya sebuah stigma bahwa sebuah pengobatan medis berbasis evidence-based medicine itu harus mengikuti sebuah platform yang patronnya adalah harus ketemu, memeriksa, wawancara, tatap muka, akhirnya kita mendiagnosa dan mengobati. Kemudian ternyata sesuatu hal yang sifatnya masih abu-abu ini menjadi sebuah hal yang seksi. Mengintip itu lebih menarik dibanding kita melihat secara terbuka, kan gitu filosofinya. Sehingga ketika ini menjadi sesuatu yang seksi, maka banyak juga anggota kita yang mencoba-coba. Kita melakukan membuat konten, melakukan publikasi. Pada saat COVID misalnya, kita lihat banyak sekali influencer muda yang berseliweran di media sosial. Kemudian, tapi satu sisi juga ada juga beberapa platform yang dia sudah mengembangkan beberapa fitur telekonsultasi dan sebagainya. Kemudian sambil paralel kita melakukan advokasi terkait dengan regulasinya harus kita firmkan, karena harus ada rambu-rambu yang tegas mana yang boleh dan mana yang nggak boleh secara aturan internal profesi dokter, secara etik dan sebagainya. Tetapi juga harus ada sebuah teknologi yang harus diberikan supaya tidak salah kaprah, dan juga kualitas yang diberikan adalah kualitas yang sebenarnya. Sehingga akhirnya kita berdiskusi bahwa ternyata digitalisasi pelayanan baik yang sifatnya personal maupun komunitas itu menjadi suatu hal yang mau nggak mau harus kita fasilitasi. Alhamdulillah gayung bersambut dengan teman-teman dari Danone ternyata mempunyai misi yang sama, sehingga ini menjadi ya kita akhirnya seiring sejalan dan akhirnya sampai pada titik ini. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa Digidoc ini adalah sebuah campaign bersama. Saya tadi diskusi sama Mas Soifi, saya punya impian bahwa Digidoc adalah sebuah kampus sebenarnya. Jadi bukan hanya sebuah program, tapi sebuah kampus. Kita pengen ada Digidoc Campus, mungkin yang sekarang untuk teman-teman dokter, tapi nanti kita akan bikin kelas Mas. Mudah-mudahan ada Digidoc student class, professional class, atau mungkin expert class. Dan ini menjadi sebuah tantangan buat kita bersama, karena ternyata ini adalah sebuah kebutuhan. Mungkin teman-teman sekarang kita tahu bahwa pengguna media sosial itu hampir mostly adalah anggota kami yang di bawah 40 tahun. Tapi faktanya ternyata banyak juga guru besar yang ternyata juga menggunakan media sosial untuk melakukan edukasi. Banyak juga profesor, ini salah satunya profesor anak yang dia influencernya viewersnya luar biasa dan seterusnya. Jadi ternyata digitalisasi pelayanan kesehatan bukan hanya untuk anak muda, tetapi kita juga harus membekali teman-teman yang mau menjadi dokter ini sebuah bekal yang akan bermanfaat buat dia ke depan. Artinya apa? Tidak hanya terpatron, seorang dokter itu harus memakai jas putih, kemudian stetoskop bergantung di lehernya, kemudian berpegang dia punya pensil, dan kemudian di situ ada pelang nama Dr. Andika Raspati SPKO. Bukan seperti itu. Karena ternyata dengan sebuah platform dia bisa berpraktek dan menghasilkan finansial yang jauh lebih besar dibanding dia harus duduk manis di tempat prakteknya. Dan itu menjadi satu hal yang penting. Kemudian satu hal lagi bahwa Digidoc ini adalah sebuah hal yang boleh dibilang tidak akan ada matinya istilah anak muda sekarang. Karena kita akan terus berkembang dan terus berkembang, bukan hanya pelatihan, workshop, tapi kita harapkan kita bisa menjembatani yang dari rural kemudian ke sentral, kemudian teman-teman yang mungkin selama ini tidak terpenuhi hasratnya. Karena kalau kita lihat bahwa ternyata influencer itu bukan hanya datang dari Jakarta. Kita berharap juga influencer di dunia kesehatan juga bukan dari Jakarta. Sehingga kami juga, sekali lagi Pak Ray, kalau saya suka menantang sebenarnya. Menantang Danone dan mungkin nanti kita teman-teman dari ID untuk bisa memberikan fasilitas buat teman-teman yang bukan dari Jakarta. Karena bukan tidak mungkin mereka juga pengen sama dengan apa yang teman-teman dari Jakarta dapatkan. Mungkin itu. Baik, jadi kita berikan aplaus terlebih dahulu tentunya untuk ID ya, karena kepeduliannya. Gimana kita bisa mungkin ya mengajak dokter-dokter untuk segera digitalisasinya ini benar-benar berjalan gitu ya. Dan berikutnya mungkin saya ke Dokter Sofi ya. Untuk Dokter Sofi, apa yang membuat Danone tertarik untuk bisa tentunya menjadi bagian dalam program Digidoc ini? Oke.
kalau bicara story sebenarnya tadi panjang tuh Dokter Ulul cerita kan. Jadi awal kita mungkin sama Dokter Re, Dokter Oci bolak-balik ke PBID, Dokter Ulul ya. Kita coba brainstorming nih kira-kira kita mau bikin apa dan seterusnya sebelum akhirnya tercetuslah kita buat Digidok gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih Danon tertarik? Kita melihat bahwa Danon visi misi dari Digidok ini sendiri sejalan juga dengan visi misinya Danon. Jadi kalau kita bicara Danon visi misinya One Planet One Health. Jadi kita mau nih membawa kesehatan ke seluruh banyak orang. Nah kita melihat kalau zaman sekarang untuk kita bisa edukasi masyarakat, sekarang mungkin dari seminar mungkin nggak banyak kita bisa dapat audiens. Tapi kita ngelihat sekarang orang lebih dari 50% waktunya itu kan di depan handphone, gitu kan, di depan handphone, mungkin di depan laptop, di depan tablet dan seterusnya. Kita melihat bahwa ini salah satu sepertinya wadah yang kita bisa membawa pendidikan, edukasi, kesehatan ke seluruh masyarakat melalui platform-platform ini. Orang banyak tiap hari waktunya ngeliatin Instagram, Facebook, TikTok dan seterusnya. Nah kita melihat apa nih perannya Danon? Kita ngelihat bahwa Danon merasa bertanggung jawab juga untuk bisa memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat, utamanya mungkin terkait dengan kesehatan. Sehingga kita melihat bahwa berarti wadah yang paling tepat ini ya melalui Digidok. Karena dengan seperti ini kita ikut membantu pemerintah untuk memberikan skill kompetensi kepada teman-teman sejawat yang sebagai peserta, sehingga nantinya teman-teman sejawat bisa memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan kesehatan secara positif, menghindari disinformasi, menghindari hoax, serta mungkin membantu skillnya nih. Gimana sih sekarang tadinya nggak ngerti Canva sama sekali jadi ngerti buat Canva gitu kan. Tadinya mungkin materi-materi kontennya itu boring gitu-gitu aja, sekarang udah lebih bervariasi. Itu mungkin salah satu kenapa sih akhirnya Danon tertarik untuk kita membuat program ini. Jadi kita berikan aplaus juga tentunya untuk kolaborasi ini, semoga bisa terus berjalan ya. Dan yang juga menarik di sini untuk seri pertama ini ya, kita harapkan nanti ada seri-seri berikutnya ya Dokter Ulul ya. Dokternya gimana? Oh ya, ya tentunya kita menantikan nanti seri berikutnya gitu ya. Karena ini menarik. Yang pertama ini mengenai personal branding para dokter di sosial media. Nah, yang mungkin membuat kami ingin juga mengetahui kenapa memilih tema besar ini berdasarkan apa sih Pak Dokter Ulul, ataupun jika mungkin Dokter Sofi bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Jadi bahwa topik itu akan berkembang sebenarnya. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan bahwa sekedar di sini juga perlu saya informasikan bahwa hari ini selain ada Digidok Award Ceremony, perlu saya sampaikan kepada teman semuanya bahwa hari ini adalah kick off. Kita akan mengadakan Digidok Roadshow di beberapa kota seluruh Indonesia. Mendahului program dengan Danon, kita menginisiasi. Jadi ada beberapa sekitar 13 kota dan juga nanti kita akan rutin mengadakan inisiasi beberapa pelatihan terkait dengan digitalisasi pelayanan kesehatan itu. Mudah-mudahan Danon bisa bergabung. Dan satu lagi, kita juga tidak hanya buat anggota kita, tetapi kita juga akan melakukan pelatihan di beberapa kampus di beberapa kota di seluruh Indonesia. Ada 5 kampus yang kita udah surati untuk bisa menjadi tempat pelatihan karena kita sadar bahwa teknologi adalah sebuah kebutuhan. Karena apa? Tadi sampaikan oleh Dr. Sofi bahwa betul sekali, mungkin bukan hanya 50% Mas, mungkin bisa lebih 50, mungkin 79% dari waktunya itu bangun tidur pegang handphone, mau tidur pegang handphone, jangan-jangan dalam tidur pun masih pegang handphone kan itu. Sehingga ini menjadi suatu hal yang kita tahu bahwa dengan 2 jempol Anda, maka Anda bisa sukses menggapai dunia. Istilahnya kan begitu sekarang. Sehingga bagaimana cara kita bisa manfaatkan teknologi menjadi suatu hal yang penting, sehingga atas kesadaran itulah maka kami berpikir bahwa yuk kita harus turun, ide harus bisa sampai ke bawah dan kita bergerak ke 13 kota dan 5 kampus seluruh Indonesia. Kick off-nya adalah hari ini. Mungkin tepuk tangan semuanya buat teman-teman yang ada inisiasi. Jadi udah banyak ternyata nih program-program berikutnya ya Dok. Mungkin dari Dr. Sofi juga ingin menambahkan. Ya, saya pikir saya baru tahu nih Dok ada rencana itu ya. Wah luar biasa. Jadi jadi ya tadi mungkin sejalan bahwa ya kita harus melek teknologi gitu ya.
bahwa sekarang apa-apa udah teknologi, IT, digital, sosial media dan seterusnya itu sih. Jadi artinya kita Danone mau jalan bareng nih. Jadi teknologi semakin maju, digital, sosial media semakin berkembang, kita mau juga hadir di situ. Ya itulah akhirnya mungkin lahir di Kitok ini. Baik, terima kasih Dr. Sofi dan juga Dr. Ulul. Berikutnya mungkin kita bergeser ke para trainer yang sudah menemani para peserta selama 3 bulan ini. Sebenarnya hal pertama yang ingin aku tanyain, gimana sih perasaannya gitu ya, mentoring dokter-dokter nih dengan berbagai tentunya tantangan dari mulai waktu mungkin ya, atau mungkin ada nervous juga, boleh dibagikan. Yang pertama mungkin Mas Fian, silahkan. Oke, thank you. Oke, selamat pagi dokter sekalian. Biasanya kita ketemu online, sekarang ketemu langsung ya. Oke, mungkin pertama pas diundang sama di Dok untuk mentoring gitu, mentoring ke para dokter. Wow, cukup menantang ya. Karena biasanya kita mentoring ke mana? Ke entrepreneur pastinya, dan dia tahu usaha. Nah, ini untuk personal branding dokter. Nah, ini cukup menantang. Akhirnya kita coba lihat, boleh deh dilihat materinya. Nah, ternyata materinya kita olah lagi nih. Apalagi di sini dokternya beragam. Ada yang memang dokter udah jadi influencer ataupun belum sama sekali. Nah, ini juga kita cukup menantang juga. Oh, kita ngobrol dengan beberapa pengajar, akhirnya kita sepakati deh untuk materinya kita buat seperti ini. Mulai dari pertama kita belajar terkait how about personal branding ya di sosial media. Tentu beda personal branding di sosial media dengan personal branding secara langsung. Bagaimana kita harus menjaga nih? Karena baik lagi, yang dia adalah netizen. Kalau udah salah sama netizen, udah habis kita. Nah itu dia, gimana cara kita membangun personal branding sosial media. Terus gimana cara membuat konten? Itu kan yang harus ya. Ketika kita udah membuat kita udah tahu, kita udah terjun ke sosial media, gimana caranya orang tuh interest sama kita. Nah ini juga harus ada rumusnya. Nah ini Mas Adit jagonya deh kalau kita membuat konten. Terus apalagi sih sebenarnya kalau di internet nggak hanya terbatas sosial media. Karena ujung-ujungnya itu harus kita membuat website. Nah ini goal saya cukup panjang, tapi ini cukup menantang karena baik lagi ya di keterbatasan kesibukan dokter. Nah saya mewajari ya, bahkan saya applause kepada para dokter yang tetap hadir nih walaupun praktek gitu. Dan seperti bilang maaf ya Mas, saya lagi praktik gitu. Nah ini cukup keren, dan tadi juga beberapa kita sediakan recordingnya juga, harapannya untuk belajar lagi, dan kami melihat bahwa wow, ada perkembangan cukup signifikan, dan kami sangat senang ya untuk beberapa dokter yang memang cukup interest dalam program ini. Itu mungkin. Baik, itu dari Mas Fian. Berikutnya kalau dari Mas Adit gimana nih? Kalau nggak salah Mas Adit juga bahkan dari saat kick off ya sudah memberikan materi ya saat itu ya. Sudah. Ya, silakan Mas Adit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Saya ambil kacamata dulu, Pak. Ya perasaan saya kaget. Ya dan juga takjub lah ya, karena di tengah kesibukan betul ya. Terus jam terbang tinggi, masih mau belajar. Ya itu menurut saya udah luar biasa, karena nggak semua orang punya kesempatan belajar seperti itu gitu. Dan yang terlebih lagi ya sambil praktek, belajar juga, ngerjain tugas lagi. Nah itu menurut saya poin plus lah ya buat Bapak Ibu semua. Jadi ya udah saya takjub, keren, dan kaget saya juga. Gitu aja Bu. Baik, jadi memang ini luar biasa ya, sangat menantang sekali dengan berbagai mungkin kesibukan, jadwal yang mungkin gak pernah bisa sama gitu ya Mas Fian, Mas Adit. Kemudian apalagi nih yang menjadi tantangannya, karena kalau dari antusias kita lihat semuanya sangat antusias sekali ya, walaupun sedang praktek diusahakan untuk tetap bisa mengikuti sesi online-nya gitu kan. Mungkin ada tantangan lain juga selama proses ini berjalan, dan mungkin sambil juga diceritakan mengenai proses evaluasi sendiri seperti apa? Oke, terkait proses evaluasi, nah ini juga cukup menantang ya, karena kami melihat dari profil para dokter, 28 dokter tersebut kan berbeda-beda. Ada yang kalau kita sifatnya influencer tuh ada kategorinya ya, yang seperti saya sampaikan bahwa ada nama influencer, ada micro influencer, gitu. Ada pun makro influencer. Nah ini semua beragam. Ada yang followernya masih ratusan, ada yang followernya udah ribuan, puluhan ribuan, bahkan udah ada yang ratusan ribuan untuk di Instagram. Nah ini menjadi satu tantangan tersendiri, apalagi saat mengevaluasi, kan nggak fair antara yang follow-nya seribuan dengan yang udah puluhan ribu. Nah ini kami akan
mencoba mencari penilaian tersendiri. Kami membuat format penilaian tersendiri berdasarkan nggak hanya berdasarkan followersnya aja, tapi ada IR-nya, ada keterlibatan langsung dengan followersnya seperti apa dan bagaimana mengerjakannya juga seperti itu. Itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Kita pengen nilainya itu adalah fair. Untuk beberapa dokter yang hadir kita sangat antusias, kami berikan poin juga seperti itu, dan yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana cara dokter ini mempraktikkan apa yang sudah kami berikan. Nah, itu menjadi poin penting dan konsistensi. Karena nanti kedepannya harapannya ya seperti yang tadi oleh Pak Ulul sampaikan, ini jangan sampai berhenti di sini. Gitu. Harapannya dokter yang udah belajar dipraktikkan dan diimplementasikan dalam kesehariannya. Itu sangat penting karena kalau ingin membangun personal branding sosial media nggak hanya batas ini. Gitu pun ini cukup pembelajarannya mungkin bisa belajar di tempat yang lain untuk terus membangun. Itu mungkin. Baik, Mas Fian. Berikutnya kalau Mas Adit, bagaimana Mas Adit? Ya, kalau saya melihat dari proses pembelajaran ya selama 3 bulan ini, Bapak Ibu semua tentunya saya lihatnya tough sekali ya. Jadi benar-benar mengikuti mentoring, ya dari pre-post test dan lain sebagainya itu mengikuti gitu. Dan saya rasa itu udah keren banget lah ya, udah oke gitu. Cuma betul tadi, kalau menurut saya ilmu yang sudah didapatkan harus dijadikan habit gitu. Ya, konten kreator itu tidak bicara kita ngonten sekali 2 kali. Bisa jadi konten 5 tahun lalu viral sekarang gitu. Ya tadi udah disampaikan juga ya. Nah kita nggak tahu kapan momentum kita nanti terangkat gitu ya. Artinya perlu dilakukan konsisten ya, persisten ya, harus persisten dengan branding Bapak Ibu semua. Nah karena itu tidak bicara setahun 2 tahun, itu reputasi. Bapak Ibu, itu reputasi. Jadi digital online itu reputasi baik, nama baik, semuanya itu ada di digital online. Bangunnya bisa bertahun-tahun, tapi kalau ada hal-hal negatif viral sekali aja. Selesai ya dok, dok lagi Mas ya, amin langsung dipanggil dok tuh Mas Adit. Selesai ya Mas Adit ya, Selesai. jadi harus memang ya itu dia, ada yang juga tadi disampaikan sama dokter Ulul mengenai kode etik dan lain sebagainya itu juga perlu ya diperhatikan. Baik, kita mungkin juga buka tanya jawab ya, diskusi bersama dengan hadirin di sini. Silahkan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Boleh dibantu mic-nya. Ada yang mungkin ingin ditanyakan atau mungkin ingin berdiskusi. Ya, silakan. Ya, Dr. Yus. selamat pagi para panelis. Ya, jadi cerita dulu ya background story-nya. Bulan kemarin itu saya tiba-tiba ditelepon. Jadi tidak izin, tidak sama salah satu senior saya. Dokter gizi di daerah Makassar itu gelisah karena dia merasa dia iseng aja men-challenge dokter gizi Makassar. Namanya itu nggak masuk di 5 besar, padahal dia sudah lulus sekitar sudah di atas 5 tahun. Yang ada di top 5 itu malah adik kelasnya. Kemudian dia tanya saya, ini bagaimana caranya biar muncul di sini. Nah, saya juga nggak tahu. Saya belajar di Digidok, saya nggak tahu. Saya mungkin absen pas kelas tentang Google Ads ya. Harusnya setahu saya itu ada ya. Tapi yang pengen saya tanyakan terkait itu, sebenarnya kalau menurut ya Mas Adit, Mas Fian atau mungkin Dokter Ulul ya, sebenarnya presence di sosial media apa yang kira-kira yang paling minimal yang bisa dipunyai oleh seorang dokter biar bisa memperkaya atau memajukan praktek kesehariannya. Maksudnya ya tidak harus semuanya jadi influencer kan, tapi paling tidak misalnya presence di sosial medianya itu cukup lah. Seberapa cukup atau bagaimana yang dibilang cukup atau yang paling minimal? Terima kasih. Baik, silakan. Mas Adit atau Mas Fian terlebih dahulu. Mas Adit. Oke, nah ini kalau bicara top 5 ya. Jadi ini saya bicara branding sedikit. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam satu kategori bisnis, itu tuh kita lihat 7 kompetitornya. Jadi kalau udah top 7, itu bagus. Ya,
Jadi bukan 5, 7 indikatornya. Terus kenapa? Oh ya, top 10, top 5 gitu ya. Kalau kata guru branding saya, lihat 7 brand itu ya. Nah itu memang harus, kalau kita nggak masuk di 7 itu, artinya kita harus menemukan identitas baru untuk bisa rise above the crowd, gitu ya. Nah jadi kalau sudah top 7 atau top 5 itu udah masuknya namanya TOMA, top of mind awareness. Ya, sekarang saya beli Aqua nih di depan, dikasihnya merek lain, gitu. Nah itu udah TOMA namanya, top mind of awareness. Nah jadi branding seperti itu. Nah bagaimana kita mendominasi sosial media dan lain sebagainya. Nah kalau yang ideal, yang biasa sekarang kalau menurut saya tuh ada 3 yang ideal. Yang pertama Google ya. Jadi kalau dicari nama kita langsung ada kategorinya apa, scope service-nya apa. Jadi nama plus kategori brand gitu. Misalnya tadi dokter apa namanya, dokter gizi. Nah itu kan banyak, dokter gizi tuh mungkin ada beberapa kategori, itu bisa dipecah lagi kan, dokter gizi A, B, C ya, atau spesialis dokter gizi yang apa, kan waktu itu saya kasih tahu ya. Nah itu sebenarnya adalah sebuah formula untuk membuat kategori baru. Nah kalau mau main di Google, saran saya pertama mainnya di Google dulu. Nah bagaimana bisa top 5, top 7 gitu ya, atau halaman 1 Google, itu biasanya harus pakai website yang websitenya umurnya udah lumayan lama. Satu itu. Yang kedua, pelajari yang namanya backlink. Backlink itu apa? Backlink itu sama seperti kita merekomendasikan teman kita. Saya ke Mas Fian ya, Mas Fian nih keren banget loh. Kalau beliau digital marketingnya keren loh. Nah, rekomendasi saya ke Mas Fian itu namanya backlink kalau di dunia Google. Nah, kalau di sosial media itu rekomendasi itu juga perlu. Nah, jadi cara strateginya bermainnya beda. Kalau di sosial media kebanyakan dia itu kolaborasi, collab. Ya, dia harus kolaborasi di sosial media dengan dokter gizi yang lain gitu. Influencer juga. Sama yang sudah lebih terkenal gitu. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin melihat ada seorang artis ya, entah di dunia entertain tuh dulu polanya sama. Itu artis ini dikasih label dulu nih strateginya. Dikasih labelnya apa? Labelnya sad boy katakanlah. Dilabelin sad boy. Nah, tapi dari sad boy itu akhirnya diundang podcast A, B, C, D gitu ya. Terus collab dengan A, B, C. Sebenarnya itu menaikkan backlink kalau di Google atau menaikkan rekomendasi di sosial media sehingga kita rise above the crowd. Gitu. Kita muncul di permukaan dengan branding yang berbeda. Nah, itu kurang lebih strateginya kayak gitu. Baik, berikutnya mungkin dari Mas Fian menambahkan, silakan. Oke. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adit, tapi sebenarnya yang paling penting ketika ingin kita membangun personal branding, kita bangun dulu namanya persona. Nah, persona itu paling penting. Kita mau jadi apa sih? Misal tadi spesialis gizi, ya udah kita bahas ngebuat konten terkait spesialis gizi aja. Persona. Kayak gitu. Kita bangun dulu persona jadi orang tuh tahu kenal kita siapa. Orang follow kita tuh karena apa? Itu dia, apalagi dokter ya. Dokter kan satu profesi ya. Kalau dia ngomong kita ikut aja, beda dengan profesi lain. Makanya coba cek kita teman. Misalnya saya cocok dengan satu dokter anak, ya udah saya follow itu aja. Nggak mungkin saya follow yang B gitu, karena antara dokter A dan B itu pasti beda. Nah ketika cocok ya udah kita terus-terusan. Sama lah kayak kita udah ke dokter kandungan contoh, selama 1 sampai 9 bulan kita pasti dokter itu aja. Nah itulah penting kita membangun persona. Itu yang pertama. Tadi Mas Adi berbicara tentang Google. Nah itu penting. Itu tujuan akhir Google. Nah bagaimana kita nge-branding di sosial media. Nah ini tadi balik lagi, sosial media apa sih yang paling bagus? Saya rasa untuk yang ini ya, untuk yang cocok dengan dokter ada Instagram dan TikTok. 2 itu udah cukup. Kalau YouTube gimana? YouTube nanti dulu deh. Terus LinkedIn gimana? LinkedIn juga cocok sebenarnya, tapi lebih cocok kepada yang sesama profesi. Tapi kalau target kita kepada masyarakat umum, udah 2 itu aja. Kalau TikTok tuh marketnya lebih kepada ibu-ibu. Nah kalau Instagram lebih kepada milenial dan lain-lain. Nah ini harus kita pelajarin juga. Jadi kita mau main di mana, target market kita siapa. Nah itu yang kita harus taruh di situ. Terus juga setelah itu, nah yang paling penting ketika udah main ke sosial media, pelajarin dan update terus algoritmanya. Nah algoritma itu paling penting karena dari Google ataupun Instagram ataupun Meta, dia tuh selalu memperbarui itu algoritmanya.
Mungkin nggak setiap tahun tapi setiap 6 bulan. Untuk apa? Untuk ngeberantas AI. Karena para baik Google ataupun Meta itu menghargai konten yang dibuat natural, bukan dari AI. Nah itu dia memperbarui terus tuh, jangan sampai yang AI ini menang. Itu dia. Nah ini harus kita perbarui. Kayak gimana sih algoritma sekarang tuh apa? Nah beda dengan algoritma TikTok, Instagram. Yang viral itu adalah yang lagi in. Kayak tadi misalnya dokter ngebahas apa ISPA ya, yang polusi. Kalau buat konten seperti ini pasti naik. Yang lagi rame sekarang itu yang akan naik kontennya. Nah tadi kita bisa lihat juga konten apa sih yang lagi bagus, yang lagi hype. Nah ini kita coba buat kontennya. Nah itu pasti bakal ada di tadi top 5, itu pasti bakal ada gitu. Nah balik lagi memang kalau kita ngebangun personal branding atau buat konten tuh nggak langsung naik. Pasti ada proses, pasti ngelihat juga nih algoritma melihat konsisten gak sih, terus buat kontennya relevan atau enggak. Ya kalau itu ada nggak dibaca oleh Google dan kita buat asal, nah itu Google tuh nggak mau, ataupun sosial media tuh nggak mau naik ya. Tapi kalau misalnya konten dirasa butuh, apalagi menaikkan engagement. Engagement tuh berupa apa? Berupa like, save, dan comment, share. 4 ini indikator kalau kita mau konten kita viral. Gimana caranya kita membuat konten yang saveable, bisa di save, ataupun yang shareable, bisa di share, ataupun yang disukai, dan menimbulkan komen reaksi. Itu makanya kenapa sih konten-konten yang provokatif itu selalu naik, karena dia selalu memancing untuk dikomen. Nah itu dia mungkin. Baik itu ya, jadi ini menarik banget, kita buka satu sesi sendiri kayaknya ini harusnya ya. Kurang waktunya ya dok ya, karena menarik sekali ya, memang ya itu dia, ternyata dari Meta, dari Google juga sangat peduli dengan konten-konten yang kita buat ya, ternyata itulah kenapa mereka selalu merubah regulasinya ya. Baik, berikutnya karena di sini juga sudah hadir ada Dokter Aryani, mungkin boleh juga Dokter Aryani bisa berbagi dokter mengenai bagaimana pengalamannya. Kita tahan dulu sebentar ya Dok Ulum dan juga Dok Sofi untuk bisa berbagi bersama dengan kita mengenai pengalamannya kemarin selama 3 bulan itu, apa saja yang mungkin sudah didapatkan sama dokter dan yang mungkin juga bisa dibagikan pengalamannya seperti apa. Silakan dok. Ya, terima kasih. Saya pertama-tama merasa bersyukur dan beruntung banget ya bisa ikut dalam program ini. Awalnya undangannya itu kan dikirimkan melalui Instagram, sedangkan kadang-kadang saya suka miss. Yang ngomong waktu itu rasanya Dokter Frida sama Dokter Melia yang bilang, Dokter Melia yang bilang, kamu ikut nggak acaranya? Acara apa? Saya bilang, itu loh acara yang di Jidok itu, ada di DMIG, coba kamu cek. Oh iya, baru saya lihat, oh ada acara ini, bisa nggak ya? Mudah-mudahan saya coba kosong-kosongin jadwal supaya hari itu bisa. Dan saya merasa sangat bersyukur karena saya bisa ikut di hari itu sehingga melanjutkan sampai dengan sekarang. Saya merasa selama acara ini saya mendapat banyak sekali insight yang sangat berharga. Karena sebetulnya meskipun di bidang kami masing-masing itu jarang ya, maksudnya dokter-dokter itu mungkin nggak banyak yang passionate membuat seperti itu, tapi buat saya hal-hal seperti itu sebetulnya saya suka, cuma waktunya yang nggak bisa. Dan sebenarnya bukan nggak bisa ya, harusnya dibuat khusus waktu untuk itu. Nah jadi dengan adanya materi-materi ini kami tuh jadi mendapat gambaran, oh ternyata begini ya cara kerjanya. Jadi membuat konten tuh nggak sekedar membuat konten. Dan menurut saya yang paling penting itu adalah sebenarnya kita harus membuat edukasi yang lurus, edukasi yang benar. Karena kalau tadi dibilang orang-orang cenderung membuat hal-hal yang sesat justru supaya ada konflik, supaya ada traffic. Akhirnya masyarakat jadi bingung sebetulnya info yang benar tuh yang mana. Jadi harusnya memang dokter-dokter itu di empower untuk membuat konten-konten yang bagus supaya paling tidak masyarakat tahu sumbernya terpercaya, tapi mereka tetap berminat gitu untuk menontonnya. Jadi info kesehatan yang benar itu akan naik, bukan yang ngarang. Kira-kira begitu. Saya sangat berterima kasih dan merasa bersyukur bisa ikut. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dokter Aryani yang juga sudah berbagi ya. Kembali lagi ke Mas
Adit dan juga Mas Pian. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin juga ditanyakan dari hadirin di sini, baik ke Dr. Sofi ataupun juga mungkin ke Dr. Ulul. Silahkan. Ya, sambil menunggu mungkin aku tanyakan kembali ke Mas Pian dan juga Mas Adit nih. Tadi disampaikan ya, pastinya ini dari setiap dokter kan semua punya kesibukan. Tapi mereka tetap melakukan apa yang diberikan tugasnya gitu kan sama Mas Pian dan juga Mas Adit. Ini kalau dilihat dari kreativitas para dokter dalam membuat konten, bagaimana nih? Boleh mungkin diceritakan mengenai kreativitas dari konten-konten yang dibuat? Oke, terkait kreativitas mungkin kalau bisa dikatakan ada peningkatan gitu. Tapi nggak mungkin ya kita baru belajar sebulan cukup bagus gitu. Itu pasti belum konsisten aja sebenarnya. Tapi harus nemu juga nih polanya mau seperti apa, kontennya mau seperti apa, desainnya mau seperti apa. Kalau udah merasa cocok dan udah nemu nih cara cepatnya seperti apa, udah lakukan seperti itu. Tapi so far it's okay lah. Karena kami melihat saat kemarin kita mengevaluasi, kita lihat ya satu-satu kontennya tuh. Kemarin kan kita ngasih tugas tuh di bulan Juli ya. Nah kita back ke belakang, konten yang dulu pernah dibuat sama konten yang setelah belajar dibuat, itu pasti ada perbedaan. Nah udah dapat polanya dan udah paham caranya dan itu konsisten. Itu dia, itu sangat penting ya. Tapi so far udah ada perubahan sih. Itu. Baik, Mas Adit ingin menambahkan mungkin? Ya, kalau bicara kreativitas sebenarnya tidak ada batas untuk kreativitas gitu. Saya merasa sudah cukup kreatif gitu ya. Tapi memang masih banyak hal yang lebih kreatif lagi gitu kan. Itu sudah oke dan kreatif. Nah, cuman persoalannya gini, kalau kita bicara kreativitas itu di sosial media memang kebanyakan orang-orang itu adalah orang-orang awam gitu ya. Jadi kalau memang mau ikutin kreativitas, ya kita ikutilah kreativitas yang memang levelnya itu segitu gitu, sehingga relevan dengan audiens. Okay. Nah itu bisa dibuat seperti itu dan gak jadi beban gitu ya. Nanti karena video sebelumnya, konten sebelumnya udah kreatif banget, udah bagus banget, viewersnya oke, yang besok-besok mikirin terus ini mau konsepnya apa ya, akhirnya jadi malah gak kebuat kontennya. Baik, mungkin dari Dr. Ulul ataupun juga Dr. Sofi sudah melihat beberapa konten dari para dokter. Adakah mungkin yang sangat berkesan mungkin dari konten-konten tersebut? Saya sebenarnya dari tadi pengen bertanya, boleh nggak sih? Boleh, boleh Dok, silahkan Dok. Saya tertarik, sayangnya saya nggak ikut kelasnya, jadi wah rugi juga ya. Mungkin buat Mas Adit sama Mas Fian. Saya tertariknya begini sebenarnya. Ini bos pengalaman pribadi saya ya. Tadi yang saya sampaikan di awal. Pasien saya selalu bilang bahwa tahu saya dari media sosial. Padahal saya nggak pernah main media sosial. Itu taunya dari mana? Selalu bilang begitu, saya dari medsos, dari review, dari semuanya. Sehingga banyak sekali pasien yang datang itu selalu mengatakan demikian. Jadi saya coba melakukan analisa sedikit, 3 hal. Ketika ada pasien baru ke saya selalu bilang, ibu tahu saya dari siapa? Pertama, itu dari temennya, kedua dari keluarganya, yang ketiga selalu dari media sosial. Itu selalu begitu terus reviewnya, katanya ratingnya dan sebagainya. Saya nggak ngerti siapa yang menilai saya. Apakah ada silent, tadi saya bilang, ada juri yang menilai ataukah mungkin dari komen ketika misalnya tadi saya bilang karena ibu-ibu itu suka main TikTok ketika dia udah melahirkan karena saya dokter kandungan, kemudian dia ngomong, kemudian akhirnya dilihat banyak orang sehingga orang itu tahu dan sebagainya. Seperti apa? Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita mau jadi content creator, apakah lebih bagus kita sendiri yang meng-create atau kita bisa meng-hire orang untuk mengelola akun media sosial kita? Karena saya juga sempat dengar nih ada yang memang dia naik tapi dengan meng-hire orang lain. 2 itu yang pengen dari tadi sampai tanyakan. Baik, silakan. Yang pertama Mas Pian mungkin silakan. Oke, boleh. Mungkin kenapa sih tiba-tiba ya kita nggak main sosial media di advice gitu. Nah kalau kita konsep digital marketing kan memang konsep awalnya itu harus kita belajar marketing dulu. Kayak gitu. Dulu kita ada namanya marketing 4.0. Nah sekarang ada 5.0. Apa sih marketing 5.0? Nah ini adalah yang baru gitu. Jadi orang tuh mau beli kalau direkomendasikan oleh orang lain, bukan oleh brand tersendiri. Nah ini mungkin yang terjadi ya, saya nggak tahu kayak gimana. Mungkin tadi orang senang gitu dengan Dr. Ulul, nah dia ngepost, dia yang membuat konten. Akhirnya kan, wah ini bagus nih. Dari mana? Akhirnya ditanya lah teman tersebut, oh ke Dr. Ulul aja.
Nah itu yang terjadi. Sama ketika kita punya brand, wah brandnya bagus, dapat dari mana, dibeli di mana, itu dia. Nah hanya sama, kenapa sih kalau kita ingin membeli sesuatu di marketplace, yang kita lihat tuh apa? Setelah lihat barangnya, bukan lihat harga, tapi lihat komennya, lihat nilainya. Kalau nilai bintang 5-nya bagus, kita mau beli. Tapi kalau bintang satunya yang banyak, kita tahan dulu deh. Itu dia, makanya itu. Jadi marketing 5.0 ini adalah gimana caranya kita mempengaruhi orang untuk dia mau merekomendasikan. Kayak brand antara Gojek dan Grab deh. Kalau kita udah salah satu pakai Gojek, kita siapapun pakai Gojek aja gitu. Sama dengan Shopee dan Tokopedia. Itu juga sama brandnya. Kenapa kita harus pakai Shopee dan bukan Shopee lagi yang merekomendasikan, tapi masyarakatnya yang merekomendasikan. Itu dia. Dan ada juga kemungkinan misalnya Dokter Ulul entah itu diwawancarai di mana, nah, itu juga menjadi poin gitu. Karena kalau kita ngomong sosial media nggak hanya terbatas di Instagram dan TikTok, ada YouTube, juga ada tadi artikel atau pemberitaan, nah itu bisa juga gitu. Dan baik lagi, ketika dia ingin mencari kan pasti yang di awal cari sosial media. Makanya kenapa penting kita bermain sosial media itu, karena orang tuh apalagi generasi Z ya, generasi sekarang, dia tuh mencari tuh pasti cari di sosial media. Pun bahkan ini pengalaman dari saya sendiri ya, bahkan kalau kita mau berobat dulu nggak suka klinik, kita cari dulu ya kan apa sih rekomendasi, bahkan ke salah satu platform platform teknologi ya untuk kedokteran, kita ke situ dulu konsultasi di situ. Kalau yang udah parah banget baru kita ke dokter. Itu dia. Mungkin itu. Mas Adit boleh menambahkan? Ya, silakan Mas Adit. Ya, untuk pertanyaan pertama itu namanya ORM. ORM, Online Reputation Management. Jadi apa yang tadi sudah dikatakan, taunya dari sosial media, berarti online reputation-nya tuh sudah bagus. Kalau di sosial media kan kalau nggak positif negatif. Top 7 lah ya? Iya. Top 7 lah gitu. Masuk ya. top 7. Ya. Nah jadi orang merekomendasikan karena memang positif. Orang merekomendasikan karena memang terselesaikan masalahnya gitu kan. Nah sehingga dia posting entah di sosmed atau di mana, orang baca atau cari nama beliau gitu kan, akhirnya ya udah pas ketemu, oh ini yang saya butuhkan gitu. Jadi secara online reputation tuh sudah terbangun positif gitu. Masih perlu medsos nggak? Boleh. Dok, gini loh, aku salah satu mungkin ya yang suka selfie gitu sama dokter, sama siapapun itu ya. Coba deh Dokter Ulul inget-inget deh, setiap kali ketemu pasien ada yang ngajakin selfie nggak, foto bareng nggak. Nah mungkin ya, karena siapa aja sekarang kan bisa jadi influencer ya Mas Adit ya, Mas Pian ya. Ketika mungkin foto bareng sama Dokter Ulul terus mereka merekomendasikan. Makanya walaupun Dokter Ulul ternyata belum punya media sosial tapi udah terkenal banget ya. Baik. Punya tapi nggak aktif. Oh. Nah, karena akhirnya saya simpulkan dari tadi berarti ternyata persona lebih unggul dibanding personal. Baik, kita berikan tepuk tangan dong dari Mas Adit. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan? Tadi ada pertanyaan kedua ya. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi konten kreator apakah as personal atau tim gitu. Nih saya jawabnya dari sudut pandang kerangka kerja nasional ya. Jadi kerangka SKKNI atau standar kerangka kerja nasional Indonesia itu ada level 1 sampai 9. Ya, itu bisa dicari aja KKNI atau SKKNI, itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Nah, level 1 sampai 3 itu adalah levelnya operator. 1, 2, 3 itu sebenarnya adalah SMP, SMA, SMK. Level 3 tuh, dia melakukan pekerjaan berdasarkan KPI atau job desk-nya. Itu namanya, itu level operator. Nah, level 4, 5, 6 ya sampai 7 itu D1, D2, D3, D4 dan S1. Nah, itu masuknya sudah ke tahap manajerial ya. Dan kalau level ke atas itu sudah pakar ahli. Nah, kalau kita bicara misalnya, saya mau bangun tim. Kalau levelnya misalkan kita mengerjakan konten sendiri, itu menurut saya itu levelnya sudah level 4, 5, 6 gitu. Sudah sampai level 7. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang konten kreator sendiri, berarti kompetensi yang dibutuhkan itu sudah bisa public speaking, sudah pede depan kamera, ya sudah tahu cara bersosial media, sudah bisa menulis copywriting, sudah bisa editing video,
sudah bisa membuat sampulnya. Nah, itu yang dinamakan kompetensi yang menurut saya sudah levelnya 3 ke atas. Tapi kalau levelnya masih operator aja, dia belum bisa public speaking dan lain sebagainya, itu dia biasanya levelnya operator gitu, levelnya 3 gitu. Nah, kalau kita bisa mengerjakan semuanya sendiri, saya bisa bilang itu namanya ahli gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Digidok ini sebuah tools atau acara yang menyiapkan para dokter untuk menjadi ahli. Betul. Tepuk tangan. Baik, berikutnya mungkin dari Dr. Sofi ingin juga menambahkan atau mungkin ada yang ingin disampaikan mewakili dari Danone, silakan. Jadi mungkin tadi nambahin yang dari Dr. Ulul pertanyaannya. Jadi masih perlu ini nggak perlu manajemen atau bisa handle sendiri tuh pertanyaannya itu? Kalau beliau sibuk boleh bangun tim. Bangun tim nggak apa-apa. Nah, mungkin menjawab pertanyaan tadi ya Mbak ya, bahwa ada gak sih video yang menarik gitu dari yang peserta udah kirim? Kalau saya tuh tertarik ada satu video terkait dengan pentingnya puasa sebelum operasi itu dari Dokter Nirwan. Tapi beliau nggak bisa hadir ya karena kayak lagi keluar kota. Karena di situ beliau ngasih testimoni sebelumnya tuh bikin video viewernya tuh dikit banget, cuman berapa puluh berapa ratus gitu ya. Jadi nah setelah ngikutin sesi ini beliau surprise karena pas share di video TikTok itu sampai 50.000 viewersnya, luar biasa kan. Nah, mungkin bisa tepuk tangan dong buat Digidok ya. Ya, jadi itu salah satu ya Pak Salah ya? satunya, betul. Baik, mungkin karena kita juga ini kalau diterusin bisa sampai nanti sore ya. Ini menarik sekali ya pembahasannya, tapi sayangnya tentunya masih ada agenda menarik lainnya, jadi kita akan tutup sesi talk show ini. Terakhir silakan harapannya Dr. Sofi dari Danone Indonesia untuk Digidok ke depannya, silakan. Oke, mungkin kalau ke depan tentu saja kami di Danone terus berkolaborasi secara internal. Di sini ada Dr. Ray, ada Dr. Sarah, dan Mbak Angel. Dari namanya divisi beda-beda nih, ada yang dari HN Marketing Science, ada yang dari GS. Jadi kami akan terus berkolaborasi, tentu saja kita berharap bisa terus berinovasi dok ya. Kita terus berinovasi tentu saja untuk bisa menyampaikan pesan-pesan positif ke masyarakat mengenai edukasi kesehatan. Dan tentu saja untuk kita bisa menjalankan ini kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus terus berkolaborasi secara internal juga dengan pihak eksternal, dengan ID, dengan stakeholder semuanya. Karena kami ngerasa bahwa ini tanggung jawab kita bersama, termasuk ada peran swasta di sini untuk bertanggung jawab menghapus hoax, menghapus disinformasi. Kita bisa sampaikan apa sih sebenarnya yang betul dari pesan-pesan kesehatan untuk masyarakat. Tentu saja kita berharap dengan adanya itu masyarakat artinya nanti bisa lebih level kesehatannya bisa meningkat. Itu mungkin. Baik, terima kasih Dr. Sofi. Berikutnya Dr. Ulul mungkin bisa juga menyampaikan harapannya untuk lulusan-lulusan dokter yang mengikuti program Digidok ini, silakan. Terima kasih. Menjadi seorang dokter itu bukan hanya menjadi seorang klinisi, tapi dia juga sebuah paket komplit kalau menurut kita. Karena dia juga harus bisa mengobati, tapi juga dia bisa memberikan edukasi. Memberikan edukasi haruslah berbasis ilmu. Karena jangan sampai apa yang kita ucapkan, utarakan, dan viralkan itu menjadi referensi, dan justru referensinya adalah referensi yang menyesatkan. Sehingga kita harus benar-benar selektif dalam memberikan edukasi berbasis bukti yang sudah ada, bukan hanya viral tetapi juga kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita ucapkan. Menjadi seorang content creator dan membuat konten itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Tadi disampaikan oleh Mas Wian bahwa jadikan membuat konten adalah sebuah habit, artinya continue dan terus menerus. Karena saya yakin kalau habit itu kita tekuni, maka habit bisa menjadi duit. Baik, terima kasih Dr. Ulul. Berikutnya dari Mas Adit dan juga Mas Fian, mungkin ada harapan dan juga saran ke depannya untuk Digidok ini, silakan. Oke, mungkin pertama ya, baik lagi gitu. Saya sangat terkesan sebenarnya ketika diminta untuk mentoring. Makanya waktu itu saya minta maaf, harusnya waktu 1 jam jadi 2 jam gitu. Karena kenapa? Karena saya rasa penting kita memberikan edukasi. Karena setelah saya melihat ya, saya mencoba gitu mencari tahu terkait profesi dokter sosial media. Ini salah satu profesi yang, waduh, etikanya tuh banyak banget gitu. Makanya ada 13 etika ya dok, kalau nggak salah itu yang harus teman-teman patuhi ketika ingin bermain di sosial media. Etika sebagai dokter gimana sih harusnya di sosial media, itu udah paling penting dulu. Jadi sebelum teman-teman buat konten, pelajarin itu dulu. Karena baik lagi, etika ini menjadi penting. Mungkin setiap profesi mempunyai etikanya, apalagi sosial media yang
tanpa batas gitu. Nah ini dipelajarin lagi, setelah itu jangan berhenti di sini, jangan stop di tugas-tugas, teruskan. Karena kenapa? Setuju tadi, gimana kita menjadi habit yaitu menjadi duit, kayak gitu. Itu menarik banget buat saya. Karena kenapa? Balik lagi, poin pertama adalah jangan mikir duitnya dulu, edukasinya dulu. Kami melihat bahwa sebagai masyarakat umum itu sedikit banget, masih sedikit dokter yang menjadi influencer atau dokter yang benar-benar memberikan edukasi, itu sedikit banget. Nah ini sebagai masyarakat umum harapnya tuh banyak, jangan sampai ada hoax masuk ke dalam grup keluarga gitu, karena udah bahaya. Apalagi yang menyampaikan tuh bukan dokter, yang menyampaikan influencer yang memang bukan profesi. Karena teman-teman bisa dikatakan bukan menjadi influencer tapi menjadi key opinion leader atau KOL. Jadi teman-teman para dokter sekalian tuh opininya tuh sangat ditunggu oleh kita dan sangat kita ikutin. Nah ini poin menjadi edukasi, berikan edukasi kepada kami nih masyarakat umum yang terbaik. Karena kenapa? Itu yang menjadi penting nih untuk kami. Jangan sampai udah kena sakit baru diedukasi, tapi sebelum ada masalah atau belum ada kondisi apapun ya, kayak kemarin pandemi, inilah yang kami harapkan untuk para dokter sekalian terjun ke sosial media, berikan yang terbaik. Jangan sampai orang yang bukan pada kompetensinya itu yang memberikan edukasi kesehatan, itu cukup bahaya. Itu dia, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Fian. Berikutnya silakan Mas Adit. Ya, pesan saya adalah ada sebuah istilah komunikasi namanya more information less knowledge. Jadi semakin banyak informasi yang masuk, ilmunya tuh makin sedikit gitu ya. Nah, jadi makanya di Indonesia ini jangan sampai orang yang tidak berkompeten tuh ngomong. Itu permasalahan kita semua. Itu yang bikin pengobatan klinik-klinik yang kayak gitu-gitu menjamur gitu. Nah, ya itu salah satu, kalau menurut saya ya udah parah banget gitu ya. Makanya perlu orang-orang kompeten, orang-orang ahli, orang-orang yang spesialis gitu ya, itu untuk bicara di publik ya, terutama di sosial media. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Adit. Dan berikutnya untuk menutup sesi ini kita akan abadikan momen. Untuk itu silahkan para narasumber untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Rosita Rifai MM sebagai Ketua Panitia HUT ID ke-73 ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan acara hari ini ya. Bahwa tadi sudah dimention oleh Bapak Sekretaris Jenderal PBID bahwa bersamaan dengan selesainya DigiDoc Workshop Dates pertama yang di-launching yang juga roadshow lanjutan webinar DigiDoc sebagai rangkaian HUT ID ke-73. Kemudian HUT ID ini akan kita laksanakan pada tanggal 21 sampai 24 Oktober di Lamongan, Jawa Timur dengan serangkaian kegiatan tentunya untuk dokter dan masyarakat Indonesia di seluruh provinsi. Kemudian kami mengajak seluruh dokter Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan menyambut HUT ID ini. Di Dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia. Peringatan HUT ID ke-73 di Lamongan, Jawa Timur mengambil tema memperkuat ikatan tradisi luhur, bersatu dan mengabdi untuk rakyat Indonesia. Sampai ketemu di Lamongan.